Gak usah risau gitu kalau misalkan teman-teman punya lemari es ataupun kulkas gitu dan lain sebagainya itu. Subscribe to my channel. Hai, hello everyone. Halo teman semua, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Nah, jadi di konten kali ini seperti yang kalian lihat di thumbnail dan juga judulnya, di konten kali ini aku bakal membahas keresahan kalian seputar KIP kuliah lagi ya. Nah, di konten kali ini khususnya mengenai pengisian aset gitu ya, pengisian aset di kolom aset di KIP kuliah tahun 2025. Pastinya akan aku bahas tuntas di konten kali ini, dan itu juga pastinya akan based on my experience tentunya. So langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi teman-teman semua, seperti yang teman-teman lihat ya. Nah, ini punya aku itu diisi ya, karena memang untuk kolom aset ini itu wajib banget diisi teman-teman ya, karena dari website KIP kuliahnya memang wajib diisi dari detailnya itu gitu ya teman-teman. Jadi ini nggak bisa dilewatin ya. Nah, kalau misalkan aku nggak punya apa-apa nih ya di rumahnya, cuman ada handphone aja ya, masukin aja. Kalau misalkan memang cuman ada handphone aja, dan itu gak usah risau gitu kalau misalkan teman-teman punya lemari es ataupun kulkas gitu dan lain sebagainya, itu gak apa-apa teman-teman. Mending ya, menurut aku pribadi teman-teman mending jujuran aja gitu, isi aja, karena memang itu nggak yang berpengaruh banget kok teman-teman ya. Itu hanya supaya tahu aja gitu. Takutnya nanti kalau misalkan ada cross check ya, nanti disurvey rumah teman-teman, terus teman-teman gak isi si asetnya, terus nanti ditanyain kok di sini nggak diisi di asetnya gitu, tapi ada misalkan barang yang tidak diisinya itu ada gitu, kelihatan ketika disurvey, dan itu nantinya bermasalah gitu ya. Oke, seperti yang aku omongin tadi di awal, ini based on my experience gitu ya. Jadi, nah untuk pengalaman aku pribadi, aku itu isi beberapa aset ya, barang yang aku dan keluarga aku miliki gitu ya, yang ada di rumah aku. Nah, yang pertama aku masukin itu smartphone, kemudian motor. Nah, ada nih yang beberapa nanyain, kalau misalkan motor itu berpengaruh banget gak sih? Enggak ya. Kalau misalkan ya, motor-motor yang trendy gitu, yang misalkan yang wah gitu ya, itu kembali lagi nanti ke sistem seleksi kampus masing-masing seperti apa gitu ya. Kemudian TV dan juga kulkas, karena aku yang inti-inti aja sih sebenarnya. Kalau yang masukin, kalau misalkan kayak lemari kan ya nggak usah nggak sih gitu ya. Kalau misalkan itu yang bisa terjual kembali gitu, karena memang nanti di pengisiannya itu kita bakal masukin kondisi barangnya dan juga harga belinya teman-teman ya. Nanti seperti itu, harga belinya itu pasti bakal diisi gitu. Nah, bisa teman-teman lihat itu yang aku sekian, jadi aku jujur-jujuran aja gitu, motor sekian ya udah sekian gitu, karena takutnya nanti ketika disurvey gitu ya, nantinya ditanyain, dan itu ada metode perolehannya, itu ada kalau aku ini membeli tunai semua gitu. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan itu ya jujur-jujuran aja. Namun banyak banget nih kalau misalkan punya mobil gitu ya, buat teman-teman yang ya seperti itu, kalau misalkan itu ya itu mah sebenarnya nggak yang layak banget harus dapat KIP kuliah, karena memang kalau kan punya mobil gitu ya. Cuman kembali lagi kan kita nggak tahu nih kondisi atau keadaannya yang sekarang seperti apa. Takutnya kan kalau dulu misalkan lagi orang tua lagi jaya-jayanya misalkan, terus alhamdulillah bisa dapat kebeli mobil gitu, karena memang lagi rezekinya lagi naik misalkan seperti itu. Dan untuk sekarang
orang tuanya memang udah habis masa jayanya misalkan, ataupun ada hal lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi perekonomian keluarga, itu bisa jadi salah satu alasan kenapa keluarga tersebut mendaftarkan KIP kuliah untuk teman-teman semua gitu ya, seperti itu dan lain sebagainya. Kalau misalkan itu kan bisa karena itu masuk ke persyaratannya, karena persyaratannya itu kan nggak cuman yang punya KIP semasa SMA-nya, kemudian kartu-kartu bantuan lainnya juga, karena bisa juga karena ada bencana, karena ada kondisi perekonomian sekian-sekian, karena pendapatan orang tua sekian-sekian gitu ya. Jadi itu bukan suatu alasan tertentu, itu salah satu alasan doang gitu. Jadi teman-teman kita positive thinking aja, walaupun memang banyak sekali oknum yang menyelewengkan hak KIP kuliah ini. So jadi saran aku isi aja sejujurnya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau isi gitu, walaupun aku juga nggak ada yang nggak dimasukin, kayak misalkan apa ya, selain TV itu apanya ya, si itunya yang buat TV-nya itu loh, buat parabolanya lah, itulah pokoknya. Nah itu aku nggak masukin karena ya harganya juga di ratusan ribu lah, nggak yang itu. Kalau misalkan aku pribadi sih kayak kalau misalkan yang harganya sampai sejuta lah, itu masih dimasukin aja gitu ya, seperti itu tuh. Yang penting-penting aja sebenarnya dimasukinnya, kayak yang bisa dijual kembali itu harganya masih oke lah gitu ya, seperti itu sih kalau saran aku dan pengalaman aku pribadi, seperti itu mikirnya. Jadi teman-teman isi dengan sejujur-jujurnya. Nah jadi gitu teman-teman ya, untuk penjelasannya semoga menjawab pertanyaan keresahan teman-teman semua mengenai pengisian aset di KIP kuliah tahun 2025 ini. Segitu. Jadi segitu untuk kali ini. Salam dari aku, alumni penerima beasiswa KIP kuliah tahun 2020. So segitu untuk konten kali ini, semoga bermanfaat. See you next time. Bye bye.